Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906. Kali ini kita akan membahas pajak penghasilan orang pribadi, khususnya cara melaporkan pajak penghasilan orang pribadi suami istri yang atas penghasilannya digabung. Jadi pada SPT yang terbaru, terutama di bagian induk halaman 1, itu pada bagian A, identitas wajib pajak, sudah ditentukan apabila status kewajiban perpajakan suami dan istri berstatus PH, yaitu pisah harta, atau memilih terpisah untuk menunaikan hak dan kewajiban perpajakannya, maka pada bagian A, identitas wajib pajak, selain yang lainnya juga diisi, maka status dari suami istri yang kemungkinan ada 2 ini itu harus diisi. Ya, diisi juga tentunya NIK NPWP suami istri. Setelah diisi semua data-data, maka kemudian kita mengisi yang namanya lampiran 4 bagian B. Ya, di sini suruh mengisi lampiran 4 bagian B yang isinya adalah atau formatnya adalah sebagai berikut. Ya, jadi lampiran B ini penghitungan PPh terutang wajib pajak dan suami atau istri. Formatnya adalah sebagaimana terlampir di sini. Jadi pada intinya dalam menghitungnya nanti adalah bahwa terjadi penggabungan-penggabungan terlebih dahulu, ya, penghasilan bruto, penghasilan neto setelah dikurangi zakat sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian, penghasilan neto setelah dikurangi tersebut, penghasilan tidak kena pajak juga digabung, kemudian penghasilan kena pajak juga masih digabung, PPh terhutang nanti ada gabungan, baru nanti PPh terhutang yang ditanggung oleh masing-masing wajib pajak sesuai dengan proporsi penghasilan neto. Ya. Nah, habis proporsi masing-masing ditentukan pajak penghasilan terhutang bagi masing-masing, maka langsung ke induk bagian C, perhitungan PPh terhutang. Nanti formatnya seperti ini, nanti akan diberikan contoh selanjutnya. Nah, lampiran 4 bagian B tadi yang isinya akun-akun perpajakannya sebagaimana terlampir di sini, diisi apabila suami istri dikenakan pajak secara terpisah karena dikendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Jadi memang ada perjanjiannya, ya. Atau dikendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Jadi artinya istri mau, saya mau menghitung dan membayar sendiri deh pajak yang terhutang, tidak mendompleng atau tidak mengikut ke suami. Ya. Penghasilan neto suami istri dengan kondisi di atas yang kita sebut status perpajakannya adalah PH atau MT, PH itu bisa harta, MT memilih tersendiri, ya, melaksanakan kewajiban perpajakan. Dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto. Ya, jadi nanti beban pajak yang harus dibayar sesuai dengan perbandingan penghasilan neto. Penghasilan neto makin besar harus menanggung pajak yang
makin besar. Nah, pada lampiran tersebut ada akun-akun atau atribut-atribut pajak sebagaimana terlampir di sini ya. Penghasilan bruto ya. Angka 1, penghasilan bruto wajib pajak dan suami atau istri ya. Yang dimaksud dengan penghasilan bruto merupakan semua penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan atau potongan sejenis, dan sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi penghasilan yang dikenai PPh bersifat final, penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final, dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi artinya dalam melaporkan penghasilan bruto ini, baik suami dan istri dan digabung, itu adalah semuanya dilaporkan. Karena sesuai dengan prinsip pelaporan SPT adalah lengkap, benar, dan jelas. Lengkap termasuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak juga harus dilaporkan. Pengertian bruto adalah jumlah sebelum dikurangi yang merupakan unsur pengurang. Ya. Penghasilan neto, ya, angka 2 ini penghasilan neto, wajib pajak dan suami istri. Yang dimaksud dengan penghasilan neto merupakan penghasilan bruto pada angka 1 dikurangi. Nah, ini setelah dikurangi dari bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. B. Penghasilan yang dikenai PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi ini yang harus dilaporkan ya, yang harus dilaporkan. Contoh 1 misalnya ya, wajib pajak Tuan A, seorang dokter yang membuka praktek di rumah dan pada tahun 2025 berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto memperoleh penghasilan neto sebesar 195 juta rupiah. Ya. Wajib pajak mempunyai seorang istri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto 2025 sebesar 130 juta. Selain menjadi pegawai, istri Tuan A juga menjalankan usaha calon kecantikan dengan peredaran bruto tahun 2025 sebesar 350 juta. Peredaran bruto dari usaha salon tahun 2024 adalah sebesar 300 juta. Wajib pajak Tuan A dan istrinya mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau PH, atau istri Tuan A menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Penghasilan istri dari usaha salon untuk tahun 2025 tidak digabung karena merupakan objek PPh yang bersifat final berdasarkan peredaran usaha tahun sebelumnya tahun 2024 yang tidak lebih dari 4.800.000.000 ya, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, sehingga menghasilkan penghasilan neto wajib pajak Tuan A sebesar 195 juta dan penghasilan neto istri sebesar 130. Jadi penghasilan yang digabung suami istri adalah 195 dan 130. Sedangkan dari usaha salon yang 300 juta ini dikenakan PPh final, artinya dihitung tersendiri, tidak digunggung dengan penghasilan suami istri. Contoh 2, wajib pajak Tuan B, seorang notaris, dan pada tahun 2025 berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto memperoleh penghasilan neto sebesar 300 juta. Wajib pajak Tuan B mempunyai seorang istri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto tahun 2025 sebesar 100 juta. Selain menjadi pegawai, istri B juga menjalankan usaha perdagangan eceran
dengan peredaran bruto tahun 2025 sebesar 5 miliar. Dan penghasilan neto berdasarkan pembukuan dari usaha tersebut adalah 1,2 miliar rupiah. Peredaran bruto dari usaha perdagangan eceran tahun 2024 adalah sebesar 5 miliar 200 juta. Wajib pajak Tuan B dan istrinya mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, atau istri Tuan B menghendaki untuk menjalankan hak kewajiban perpajakannya sendiri. Penghasilan istri dari usaha perdagangan eceran untuk tahun 2025 digabung dengan penghasilan dari pekerjaan karena bukan merupakan objek PPh yang bersifat final berdasarkan peredaran usaha tahun sebelumnya yang sudah melebihi 4 miliar 800 juta sesuai dengan PP 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, sehingga penghasilan neto istri sebesar 1,3 miliar rupiah atau 1,2 miliar rupiah ditambah 100 juta dan penghasilan neto wajib pajak Tuan A sebesar 300 juta. Angka 5 ini ya, penghasilan tidak kena pajak gabungan. Penghasilan tidak kena pajak gabungan, bagian ini diisi dengan penghasilan tidak kena pajak yang ditentukan oleh keadaan saat awal tahun pajak atau saat mulainya menjadi subjek pajak dalam negeri dalam bagian tahun pajak. Misalnya pada 1 Januari 2025 wajib pajak A berstatus kawin dengan tanggungan 1 orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2025, besarnya penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada wajib pajak A untuk tahun 2025 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 anak, ya, karena dihitungnya per 1 Januari itu tercatat dengan tanggungan 1 orang anak. Karena lahirnya setelah 1 Januari, ya dianggap bukan tahun pajak yang bersangkutan, nanti dihitungnya di tahun pajak berikutnya, ya. Besaran PTKP adalah sebagai berikut sesuai ketentuan Undang-Undang PPh nih ya. 54 juta untuk wajib pajak, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, ya. Jadi ini khusus untuk wajib pajak. Nah, kalau status wajib pajak ini kawin, maka PTKP-nya penghasilan tidak kena pajaknya ditambah 4.500.000. 54 juta tambahan untuk seorang istri, hanya seorang istri yang penghasilannya digabung penghasilan suami. Jadi sama nih, karena ini nanti penghasilannya akan digabung untuk menghitung hutang pajak, maka PTKP-nya sama sebanding suami istri, sama-sama 54 juta, ya. Misal 54 juta tambahan ini hanya untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, misal bukan karyawati, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha pekerjaan bebas suami dan atau anak-anak angkat yang belum dewasa. Bekerja sebagai karyawati pada pemberi kerja yang bukan sebagai pemotong pajak, walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha pekerjaan bebas, atau bekerja sebagai karyawati pada lebih dari 1 pemberi kerja. Nah, ini syarat-syarat untuk penggabungan penghasilan suami istri. Kemudian ada tambahan lagi PTKP sebesar 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah, misalnya saudara, ayah, ibu, anak kandung, dan semenda, misalnya mertua dan anak tiri, dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Jadi PTKP ini boleh menanggung orang-orang dekat kita, ya, untuk menambah besaran PTKP alias mengurangi penghasilan neto yang akan dikenakan pajak, ya. Jadi ini yang bagian 5 ya. Nah, ini
Yang bagian 3 ini belum dijelaskan tadi ya. Penghasilan neto setelah dikurangi zakat, sumbangan keagamaan wajib, dan kompensasi kerugian wajib pajak dan suami istri. Bagian ini diisi dengan penghasilan neto pada angka 2 ya, pada angka 2 dikurangi dengan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, selain zakat sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang telah diperhitungkan dalam formulir BA1 atau BA2 dan kompensasi kerugian. Jadi kalau ada zakat yang dibayarkan itu boleh dikurangkan dari penghasilan neto. Artinya apa? Pembayaran zakat akan mengurangi pembayaran pajak pada akhirnya karena dikurangkan dari penghasilan neto ya. Angka 4, penghasilan neto setelah dikurangi zakat, sumbangan keagamaan wajib, dan kompensasi kerugian gabungan. Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan angka 3 pada kolom wajib pajak dengan angka 3 pada kolom suami istri ya. Ini ya. Contoh, ada wajib pajak istilahnya dengan status kawin ya, istri, penghasilan digabung dengan tanggungan 3/6. Jadi dibacanya begitu ya. K itu berarti wajib pajak status kawin ya, dilihat dari suami ya. Kemudian istrinya penghasilannya digabung ya dengan tanggungan 3/6. Nah, nanti ini mempengaruhi besaran PTKP. Wajib pajak kawin dan istri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami ditambah dengan tanggungan 3 orang. Jumlah PTKP diisi dengan jumlah 126 juta. Dari mana 126 juta? Dari perhitungan-perhitungan di sini ya. Untuk wajib pajak berapa? Tambahan yang status kawin, tambahan penghasilan istri digabung ya, dan tanggungan. Angka 6, penghasilan kena pajak gabungan ya, setelah diketahui ya status perkawinan dan penghasilannya digabung apa enggak dan tanggungannya, maka akan diketahui penghasilan kena pajak gabungan yang merupakan pengurangan angka 4 dikurangi angka 5 ya. Bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil perhitungan penghasilan neto setelah dikurangi zakat, sumbangan keagamaan wajib, dan kompensasi kerugian gabungan angka 4 dikurangi penghasilan tidak kena pajak gabungan angka 5. Jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh ya. Apabila hasil pengurangan tersebut menunjukkan jumlah nihil atau negatif, maka penghasilan kena pajak diisi dengan 0. Artinya kalau penghasilan kena pajak 0 atau negatif, tidak perlu dihitung pajak penghasilannya. Angka 7, PPh terhutang gabungan ya. Sini PPh terhutang gabungan ya. Bagaimana menentukannya? Bagian ini diisi dengan PPh terhutang gabungan yang merupakan hasil penghitungan tarif pajak pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh kali penghasilan kena pajak pada angka 6 ya. Ini penghasilan kena pajak gabungan dengan lapisan sebagai berikut ya. Lapisan pertama 5% untuk penghasilan sampai dengan 60 juta dan seterusnya ya. Lapisan kedua antara 60 juta sampai dengan 250 juta tarif 15%, antara 250 juta sampai dengan 500 juta tarif 25%, antara 500 juta sampai dengan 5 miliar 30%, dan di atas 5 miliar tarifnya 35%. Jadi ini tarif yang progresif. Dengan lapisan penghasilan yang makin menaik, tarifnya makin menaik alias progresif. Angka 8 dan angka 9 ya, angka 8 dan angka 9, PPh terutang yang ditanggung oleh wajib pajak dan PPh terutang yang ditanggung oleh suami istri. Bagian ini diisi dengan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto sesuai dengan pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang PPh. Jadi nanti dari pajak penghasilan terhutang gabungan di-split jadi 2, suami bayar sesuai proporsi penghasilannya, istri juga
dibayar sesuai dengan proporsi penghasilan neto. Contoh, wajib pajak akawin, ya. Istri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami dan tidak memiliki tanggungan, ya. Jadi status wajib pajak suami kawin dengan istrinya tentunya istri penghasilan digabung tanpa mempunyai tanggungan karena tidak punya anak. Jumlah penghasilan neto setelah dikurangi zakat sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dan kompensasi kerugian dari A. Usaha wajib pajak A sebesar 100 juta, ya. Ini misalnya wajib pajak A. Ya, 100 juta nih ya, 100 juta. Gaji istri sebesar 70 juta dan dari usaha sebesar 80 juta. Jadi totalnya 150 juta. Ini penghasilan neto ya, setelah dikurangi pengurangnya. Jumlah penghasilan neto setelah dikurangi zakat sumbangan yang bersifat wajib dan kompensasi kerugian gabungan ada menjadi 250 juta. Ya, ini 250 juta nih, ya. Ya, ini 250 juta, ya. Misal PPh terutang atas penghasilan tersebut sebesar 114.625.000. Ya, misalnya gini nih. Jadi ini penghasilan gabungan, ya. Sudah dihitung dari suami 100 juta dari wajib pajak, katakanlah ini suami 100 juta berarti ini istrinya 250 juta. Penghasilan neto ya 250 juta total. Kemudian penghasilan tidak kena pajak, ya, unsur pengurang bagi PPHP, ya, itu 112.500.000. Penghasilan kena pajak gabungannya tinggal ini dikurangi ini kan, masalah matematis saja ini, jadi 137.500.000. Inilah penghasilan kena pajak yang akan dikenakan tarif, ya. Nah, setelah dihitung-hitung itu PPh terutangnya dari yang 137.500.000 itu 14.625.000. Ini yang akan ditanggung oleh masing-masing suami berapa, istri berapa, nanti sesuai dengan besaran penghasilan neto. Ya, dengan penghasilan neto. Ya. Nah, dari katakanlah PPh terutang atas penghasilan tersebut sebesar 14.625.000, maka untuk masing-masing suami dan istri pengenaan PPh-nya dihitung sebagai berikut. Wajib pajak A, suami ya, 100 juta dibagi 250 juta. 100 dari mana? 100 itu penghasilan, katakanlah ini neto setelah neto ya, setelah dikurangi kompensasi kerugian, ya. Ini juga ini dari istri digabung 250. Nah, nanti besaran pajak wajib pajak suami berarti 100 dibagi 250 juta kali besaran pajaknya, ya. Mendapat 5.850.000. Istri 150 juta dibagi 250 juta dikali besaran pajak gabungannya, ya. Nah, itulah bagian daripada istri. Kenapa istri lebih besar? Karena penghasilan netonya lebih besar. Terima kasih.